Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubuh ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jombang ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa li silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim, khususan ila ruhi muallif kitab takrib Al-Qadhi Al-Imam Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwah fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al minhum wal amwan, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat afiat lahir batin, barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah
umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majlis dan umumnya yang menonton, mendengarkan, mendapatkan manfaat, maslahah, barokah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum dimulai nata niatan ati masing-masing, niat golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken bab yang lalu, halaman 15 baris yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu lan utawi wong wedok iku tadzumu ngumpulaken
ba'daha sebagian awake ila ba'din tumeka sebagian yang lain. Wa takhfidhu lan merendahkan ngalon-ngalono sautaha ing suarane wong wadon fi hadrati rijali kelawan hadire pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya. Para hadirin ingkang minulya niki nerangaken tentang tukhalifu al mar'atu tukhalifur rajul fis shalah, menerangkan tentang perbedaan tata cara sholatnya perempuan dengan laki-laki. Ibu-ibu tolong dirongokaken. Nah, nggih, coba tentang perempuan, nggih. Tadzumu niku ngempalaken, merapatkan, nyidekno niku tadzumu menyidekkan. Nah, apa ya? Mendekatkan, ya, mengumpulkan, mendekatkan sebagian anggotanya di anggota yang lain. Khususnya ini membahas tentang di sujud dan rukuk, ya, sujud dan rukuk. Nah, ini sunnah, Pak. Ini sunnah. Sebab para ulama fikih dan mazhab tetap berbeda pendapat. Apakah model sujud wong wedok dan wong lanang itu sama ataukah tidak sama? Podo kuwate pendapat niki, podo kuwate. Kalau ibu-ibu misalnya sujud dengan posisi seperti laki-laki merenggangkan, ya monggo. Nggih. Cuma di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan, wayusannu, dianjurkan, disunnahkan untuk wong wedok lek sujud itu merapatkan sebagian anggota ke anggota yang lain. Apa saja anggota tubuh yang dirapatkan? Nah, ini dibahas di dalam fikih. Di dalam fikih. Cara merapatkan bagaimana? Sing bahas fikih, ke hadis. Sampai kok inggih hadis mengatakan rapatkan anggota tubuhmu, kan ngoten. Cuma caranya bagaimana? Kalau bulan-balik ini hadis kok ono gambari. Loh, lek ono gambare aja nggih, Pak. Ono komik ngono nggih. Sujud carane ngene, ono komike gambar apa? Cergam niku kan. Eco. Insyaallah gak ono wong pertentangan ono gambari. Nah, apa yang didekatkan, Bu? No biasa Ibu jenengan, Bu. Sikil, tangan, empun, kali tok, siku, hah? Siku, dengkul mboten? Nggo rapat sedaya. Nah, wis pun semerep wis diliwati ya wis pinter. Nah, dua siku dipertemukan, Pak. Dua dipertemukan, siku pun niki, nggih, dipertemukan dengan apa? Ini didekatkan dengan sisi masing-masing tubuh. Itu sunnah, nggih. Jangan kemudian panjenengan ketika melihat perempuan atau wong wedok sujud kaya wong lanang, jangan disalahkan. Sebab banyak ulama juga mengatakan bahwa tidak ada dalil khusus yang memerintahkan perempuan untuk merapatkan anggota tubuh. Paham ya? Lah ulama yang lain disunnahkan. Tidak ada satupun ulama mazhab yang mewajibkan untuk merapatkan. Mboten-wonten. Ya, sebab niki dalilnya khusus mboten wonten. Cuma pernah Nabi mengatakan rapatkan ketika ketemu wedok dua sholat. Nah, ini kan. Nah, dua siku dipertemukan, dirapatkan ke dua sisi lambungnya. Nggih, Bu. Sikut sampean niku lek sujud dirapatno nang awake. Nggih. Ana sing gak rapet. Rapat kabeh, alhamdulillah. Lho, durung ngaji ngerti ini. Perutnya didekatkan atau dirapatkan dengan kedua paha, sampun. Weteng sampean niku lho, dicedhekno mbek paha. Nah. Lek weteng gede gampang, gak usah
rapet-rapet. Ini sunnah, tetapi jangan dirapetkan temenan, ngoten lho, Pak. Itu kata guru saya ngoten. Lek dirapetno temen bengkeknya sampeyan. Coba sampeyan botekno. Weteng mbek pupu dicidekno dirapetno bengkek. Makane istilah tazumu, ngono Pak, dikumpulkan, ngoten lho. Nah, dikumpulno arek ngeten dipertemukan bahasane nggih, ditekatkan saged ngoten. Nah, lek wis nyun sewu kados kula wetenge gedhe jemblung niku gampang, gatek dipertemukan, ketemu dhewe. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian jadi dia tidak dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lainnya terserah. Kok dalile ngoten nggih. Dalilnya shollu kama raaitumuni usolli. Dalil umum. Jadi baik laki-laki atau perempuan, jadi mukhatabnya itu mudzakkar. Kalau itu mudzakkar berarti otomatis muannas, wong disebut wong lanang, otomatis wong wedok katut dan sebuah perintah. Itu ulama fikih dan nahwu begitu. Rahimakumullah. Jadi di dalam perbedaan sholat perempuan dan laki-laki terutama dalam posisi sujud, saya ulangi, itu disunahkan terutama di dalam mazhab Syafi'i, nggih, terutama dalam mazhab Syafi'i. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing tahun 2015 yang lalu beliau mengatakan ya wayusannu, disunahkan apa? Perempuan tukhalifur rajul, menyelisihi atau berbeda dengan laki-laki, terutama di dalam sujudi war ruku'i, dalam sujud dan ruku'. Niku tok. Ojo kemudian sampai ono dalil tukhalifu berbeda, sembarangane berbeda, jangan. Di dalam sujud dan ruku'. Lah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan orang kalau paham fikih, Pak, orang kalau belajar usul fikih, orang belajar qawaidul fiqhiyah, orang belajar usulul fiqhiyah, orang belajar maqasidus syariah, itu akan paham apa di sana dalam ibadah ada semacam apa mukhtalif ikhtilaf, berbeda cara. Untung gak podo Pak sampeyan, untung cara ngeten. Wis fikih contoh lho nggih, fikih gak ndelok sampean lemu, sampean kuru, sampean dukur, sampean endek. Misalnya gak ndelok, wajib berdiri dengan lutut dulu misalnya lah sing lemu bingung ngadeke piye ya ngoten nggih. Nah niki Pak, jadi itulah rukhsah atau kemudahan di dalam ibadah. Mbok sampean ngadeke sesean ya, dengkok bokonge sik, kabotan bokong misalnya, atau tangannya sik atau dengkul sik, silakan pilih yang mana menyesuaikan kondisi kenyamanan panjenengan. Kosok di keliru. Wah, wis. Niki sing ada geger niki. Nah, balik malih para hadirin, jadi hukumnya sunnah pola baleni wong wedok ketika sujud dalam sholat itu merapatkan sebagian anggota tubuhnya, sikutnya merapat ke sisi masing-masing badan, kemudian telapak tangannya bisa merapat di bawah dada. Bu, jenengan selama ini merapatkan telapak tangan di bawah dada atau sebelah kepala? Bu, telapak tangan sampai niku didekek merapat didekek ngisore dodo apa sebelah kepala? Di pinggir kepala. Nggih. Ada yang di bawah dada? Maksudnya ngeten, nggih. Oh, ana sing di bawah dada, ana sing di pinggire kepala. Silakan dipilih. Fleksibel.
Niki enake ngoten, Mbak. Silahkan. Nggih. Sebab ulama itu ada mengatakan ketika perempuan sholat dalam sujud itu tadhummu, ya, melekatkan kedua anggota, ya, melekatkan itu bisa di bawah dada, bisa di pinggir kepala. Ya, silakan dipilih yang mana sing nyaman. Nah, ini loh enake Pak, ngerti perbedaan. Coba sing kuru iku enak no ngisore dodo, sing lemu enak pinggire endas. Coba sing lemu ngisore dodo dipaksa kangelan. Lah niki maksudnya Pak, paham nggih? Lah niki silakan dipilih. Loh, aku gak biasa rapet ya Pak, biasa renggang, monggo. Mboten napa. Sing penting iso sujud. Niku tok wis. Nggih, paham Ibu? Bu. Nah, makanya Pak, orang sholat niku nyuwun sewu Pak. Orang sholat itu ibadah nggih. Itu sebenarnya wajib hukumnya mengetahui ilmunya sholat sebenarnya. Tetapi kewajiban ini itu tergantung dari masing-masing. Lek sekedar taklid nggih monggo. Enak ngoten lho. Lek pengin ngaji dalil nggih monggo. Ngoten. Ojo kemudian sampeyan ben ibadah ngerti dalil, ndak mungkin Pak. La yumkin, tidak akan mungkin. Contoh misalnya Pak Nawir, Allahu Akbar, takbir ihram, apa dalile? Maca Fatihah, apa dalile? Maca iftitah, apa dalile? Maca surat pendek, apa dalile? Sampai salam, apa dalile? Akhirnya wong gak sembayang, Pak, kakean dalil. Melok ulama ngerti fikih itu agak kitab dikarang ulama belajar membuat fikih rujukane Al-Qur'an dan hadis. Enak kan. Ngene nah, makane ngerti rukun nyun sewu nggih. Lek sing kepengin temenan kedah ngerti rukune salat, kedah ngerti sunahe salat, kedah ngerti syarate salat. Rukun dos pundi wis paham kabeh. Lek salah satu rukun ditinggal enggak sah, nggih. Nah, kemudian kemudian syarat sah pun paham sedaya. Nah, kemudian sunnah. Napa sunnah niki? Sunnah niku pelengkap. Pelengkap komplit sampeyan sempurna. Lek sampeyan enggak nglakoni sunnah tidak apa, enggak masalah. No problem. Silakan, tetapi dianjurkan menurut guru saya Kiai Rifai Romli Jombang itu mengatakan kalau kita ingin sempurnanya sunnah maka kita harus tentang sunnah di dalam sholat. Ngoten. Kedah semerep iki sunnah, iki rukun, iki sing batalno, iki sing napa makruh, iki sing dan sebagainya. Nah, kalau kita belajar lagi detail Pak, setiap rukun sampai sholat nyun sewu kalau tanglep rukun sholat Syafi'i wonten pinten? 17, ada yang 18, ada yang 14. Soalnya tumakninah campur sujud tumakninah, rukuk tumakninah. Tergantung ya, dipisah apa digabung. Nah, kalau rukun itu menurut mazhab Syafi'i itu setiap rukun sholat ada tata caranya, ada aturannya. Dan di dalam aturan rukun itu ada bersifat wajib, ada bersifat sunnah. Contoh sujud niku wajibin nopo saja. Ini saja. Ini saja harus terbuka. Nah, sunnahnya adalah menempel 7 anggota sujud. Untung sunnah. Lek wajib bingung sampean. Lek dengkule kelotakan, Pak.
wajib nempel dalam lantai. Kalau di atas lantai bingung namanya. Nah, niki sepenting terbuka. Sama dengan ibu-ibu, Bu, hati-hati nggih mau kena, nggih. Kadang mau kena sing ana kiwir-kiwiri napa niku? Apa selain niku? Grendro nggih. Grendo. Nah. Prendo. Grendo graji. Ana rendoe hati-hati nggih. Kadang benange ucul, kadang benange napa ketarik, kadang jidate keningnya tertutup. Mboten sah, Bu. Mboten sah. Lek tangan terus pundi? Tangan tertutup. Ya, saya jelaskan nanti. Karena ada anggota sholat yang wajib ditutup, yang wajib dibuka, yang boleh tutup dan boleh dibuka. Ini pakai, yeah. Nah, mangke, boleh terang nongko sama nggak penasaran. Nah, para hadirin rahimakumullah, yeah. Nopo kok ono setiap rukun ono aturan, setiap ibadah ono tatarane, yeah. Nopo sebab ini diterangkan oleh banyak ulama detail dalam kitab-kitab mereka, kitab fikih, yeah. Umpama Imam Syafi'i enggak mengkaji tentang perbedaan dalam fikih, insya Allah enggak ada ikhtilaf, Pak. Kalau makin ceritakan bagaimana asal mula perbedaan diterima di dalam ilmu fikih dan ibadah kita, itu hasil jeripayah ijtihad Imam Syafi'i. Nanti kita terangkan iki sih tentang sujud. Nah, proses ijtihad para ulama kita, biar paham ya. Proses ijtihad para ulama kita itu panjang, lebar, detail, komprehensif, dengan syarat sampeyan gelem maca. Nggih, gelem maca, gelem ngaji. Niku tok. Ya, gak ngandel Syekh YouTube, Syekh Google YouTube, jangan. Nggih. Lah, kemudian melalui kitab-kitab para ulama fikih dengan ijtihadnya masing-masing, dengan keilmuannya masing-masing, mereka mengapa mampu untuk menyimpulkan ijtihadnya? Karena mereka berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Logika ini logika ya, logika. Duh, kenapa ulama kok bisa menyimpulkan hukum? Karena pedoman Al-Quran, hadis. Nah, ditambah kias, ditambah ijma dan metode istinbatul hukmi yang lain. Ya, lah muncullah namanya fikih. Ya, menurut pemahaman ulama masing-masing. Jadi kita ngaji kitab takrib niki, nggih, ngaji kitab fikih kitab niki, maka ini adalah hasil jeripayah karangan para ulama. Syekh Al-Qadhi Abu Suja Al-Isfahani duwe guru sampai Kanjeng Nabi niki. Lah ulama-ulama inilah yang langsung ngonceki Quran, hadis. Kitab ini tahun pinten Pak ngarangi guru siang pengarang pinten? Kitab niki lho takrib. Pinten tahun pinten pengarang kitab niki? 1191. Abad pinten? Abad 11 12. Umur pinten tahun punan kitab niki? Tuh. Coba. Pinten tahun, Pak? Saniki abad 20 nggih. 20. Nyatake ngarang kitab niki Syekh Abu Suja abad 11. Pirang tahun? 19 100 tahun seutuh kitabnya seutuh. Nah niki, jadi ini barokah gede Pak ngaji kitab niki. Nah dari sinilah akhirnya muncul syarah tebel salemari wonten. Jadi ana kitab jilid-jilid ana puluh-puluh jilid syarah kitab cilik niki. Balik-balik. Jadi berpedoman kepada kitab-kitab ulama fikih dan juga ulama mazhab, ya, itu bukan berarti kita tidak kembali ke Quran hadis. Malah adanya ijtihad hukum itulah muncul dari berpedoman Al-Quran dan hadis. Kalau mengatakan ulama mazhab, ulama pengarang kitab fikih itu adalah orang-orang yang tidak
berdasarkan Quran hadis, maka dia salah besar, keliru besar. Hati-hati Pak, sakniki ana wong ngomong belajar fikih niku oleh berpedoman kepada ulama kitab fikih iku Kenapa bid'ah gak bid'c bid'd sebab ulama ngeten sampean takoni pasti milih ngeten. Yo, sampean melok ulama apa melok Kanjeng Nabi? Ulama sinten? Mulia mana Nabi sama ulama? Ngoten nih Pak pertanyaannya. Sampean jawab, saya ikut ulama yang sanadnya sampai Kanjeng Nabi. Ngoten. Langsung mencolot melok Rasulullah. Yo lahir kak biyen-biyen sampean. Ya Allah, kenapa saya lahir zaman sekarang, enggak zaman Rasulullah ya Allah? Disyukuri. Sebab lek sampean pas lahir zaman Kanjeng Nabi, durung tentu sampean melok Kanjeng Nabi, isok melok Abu Lahab, Abu Jahal. Niki paham ya? Disyukuri. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi sumbernya sama, Al-Qur'an dan hadis. Makanya banyak hadis yang berbeda-beda dari para ulama dan sahabat, maka para ulama hadis dan fikih juga berbeda pendapat. Ngoten. Kembali ke Al-Qur'an hanya ini, tapi tak delok cetakane departemen agama susah. Lek delok percetakane sak dunia insyaallah ribuan penerbit percetakan. Niki. Loh, harus kembali Quran hadis. Sampean jawab, lek sampean paling bener lapo ono ribuan kitab tafsir hadis. Lapo Ibnu Abbas gawe kitab ya, kitab tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Sahabat pun wonten tafsirna Al-Qur'an. Kadang-kadang Ibnu Abbas monen sami kali Ibnu Mas'ud. Lho padha sahabate. Paham nggih? Wis aja ngrungokno ngoten-ngoten niku, Pak. Nggih. Ayo balik melok ulama cek selamat. Sing ketok moto niku wis deloki. Nggih, sing ketok moto. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam fikih inilah yang dikatakan at-tanawwu. Jadi cara sujud ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, nggih. Takbir ada yang begini, ono begini. Nah, ya. Itu apa? Nah, disimpulkan oleh Imam Syafi'i, itulah juga berdasar hadis. Sebab Kanjeng Nabi ketika sholat di depan sahabat itu kadang sahabat sing delok wong apa berbeda-beda. Contoh ya, Pak Solikin sholat didelok Mas Samsul, wayahe sholat duhur. Oh carane ngene. Pak Muktasor maghribnya lihat Pak Solikin, oh carane ngene. Pak Nawir lihat Pak Solikin isya carane ngene. Nggih. Lainnya lihat Pak Solikin subuh carane ngene. Ditakoni apa? Kanjeng Nabi begini, berbeda-beda sesuai dengan penglihatan dan kemampuan hafalan dari para sahabat Kanjeng Nabi. Paham ya? Nah, niki namanya napa? Makanya dalam ibadah dinamakan at-tanawwu fil ibadah. At-tanawwu fil ibadah, keragaman atau variasi di dalam ibadah. Ya, contoh di dalam sholat itu perbedaan di bidang lafal atau bacaan, juga bisa berbeda dalam bidang gerakan. Ya, beda bacaan, beda gerakan. Contoh doa iftitah, doa iftitah orang NU dengan doa iftitah Muhammadiyah berbeda. Sumber hadis Kanjeng Nabi podo sahih. Gak usah tukaran. Niki contoh malih wayahe rukuk, wayahe sujud, wayahe salam, wayahe macam-macam. Tek ana sing ngene, ana sing tek ngene, ana kenceng pendangak. Oh ini sang semangat nggih. Apa ya asyhadu an la ilaha illallah. Ndungane Pak. Ndangak tak ngene. Ngene.
Saking semangate. Mengko iku berbeda. Niki dinamakan sewu kalau baleni at-tanawwu ibadah, direndahkan lagi at-tanawwu fis shalah. Berbeda keragaman di dalam ibadah, variasi dalam gerakan sholat, variasi dalam bacaan sholat, dan semua itu bukannya tidak ada dasarnya. Perbedaan itu semua berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Dosa gak percaya sampean, buka kitab Hambali. Riwayat Nabi dawuh. Loh, kok Nabi maneh? Buka kitab Hanafi. Loh, dawuh Nabi malih. Kitab mazhab kitab Maliki buka. Loh, dawuh Kanjeng Nabi. Loh, kabeh berdasar dawuh Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi gak usah tukaran. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ada dalam riwayat hadis, Pak, riwayat hadis, bahwasanya Kanjeng Nabi pernah memerintahkan kepada dua perempuan yang sholat, ketika melewati orang sholat, Nabi dawuh. Ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1066 Masehi, dalam As-Sunanul Kubra. Imam Baihaqi ini adalah ulama besar hadis yang bermadzhab Syafi'i. Andai kata Imam Baihaqi ini membuat mazhab sendiri, mampu, Pak. Mampu, sebab beliau hafal 100.000 hadis, ya hafal Al-Qur'an. Tapi mengapa ikut mazhab Syafi'i? Sebab menyelamatkan tentang ilmu dan ibadah umat Islam, biar gak akean model ngoten, Pak. Iso-iso ana wong nggo sila, Pak. Allahu Akbar. Iki lha apa? Loh, pernah sahabat Nabi sila. Ibnu Umar pernah sila salat. Maca sing jelas. Oh, Ibnu Umar sikile lara. Makane salate sila. Lek sampean niru salat sila, sikil sampean syarate lara sik ngene. Aja di kabeh di general nggih. Nah, niki. Nah, Rasulullah sungguhnya saat temene Kanjeng Nabi marrong ngliwati ala imro'ata ini ing atase wong wedok loro. Nabi pernah melewati dua orang perempuan, ketika itu mereka sholat, tusalliyani, keduanya sedang sholat. Faqala, maka Nabi dawuh, idza sajadtuma fadhumma, ketika kamu sujud, fadhumma, kumpulkan, rekatkan, dekatkan, fadhumma, dekatkan ba'dal lahmi, dengan apa? Lahmi daging ardi. Jadi mendekatkan, ketika sujud mendekat ke bumi, pasti loh, Pak. Sujud yang musuh ngate gantung, pasti sujud ke bumi. Fa innal mar'atu laisa fi dzalika karrujuli, maka sesungguhnya perempuan itu berbeda di dalam sholatnya dengan laki-laki. Masalah ini fi dzalika karrujuli, berbeda tentang ini dengan laki-laki. Idza sajadtum fadhumma ba'dal lahmi ilal ardi. Jadi merekatkan bagian dagingnya, tubuhnya. Nah, ulama kemudian mengatakan merapatkan kedua tangan, merapatkan siku ke lambung, merapatkan lutut, merapatkan kaki. Ono sing rapat kakinya, ini tetap renggang. Ada seperti itu, macam-macam. Bu, paham nggih? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian niki kalau nyatet syarahnya nggih, kita berapa kitab syarahnya. Nah, ada pendapat ngeten, apakah sama cara sujudnya laki-laki dengan perempuan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan cara sujud perempuan dan laki-laki itu sama. Pendapat yang pertama sama pendapat apa sujudnya. Lek laki-laki renggang, wong wedok ya renggang ngoten. Lek wong lanang rapet, maka wedok ya rapet. Ini sama kondisi sholatnya antara laki-laki dengan perempuan. Wis, ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, itu sujudnya laki-laki dan perempuan sunnah berbeda dengan cara-cara tertentu. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Tetapi ada ulama sekarang ini Pak, Masya Allah, ustadz lah dia, mengatakan hadis merapatkan tubuh perempuan hadis mursal. Hadis mursal itu hadis dhaif dan tidak boleh menjadi hujah bagi ibadah dan dalil. Sampai Joko ulama di pendapati ngoten nggih, jujur mawon talah ngoten lho karo kula. Lek pancene ana wong ngomong hadis mursal dhaif itu ndak boleh dibuat dalil, ndak buat dibuat hujah. Hadis mursal itu dhaif sik. Jujurlah panjenengan ngomong oleh niki. Jujurlah panjenengan ketika berpendapat mengatakan pendapat sinten niku ngoten lho Pak. Biar umat tidak bingung. Ngoten. Nah, kok kita jawab Pak? Jumhur ulama mengatakan ini memang ada sebagian ulama mengatakan hadisnya tadi Nabi melewati 2 orang tadi ya, itu hadis mursal. Karena diriwayatkan oleh tabi'in yang bernama Yazid bin Habib al-Asdi. Tabi'in, bukan sahabat. Nah, hadis yang riwayatnya tidak ada qala sahabat, langsung tabi'in, maka dikatakan hadis mursal. Paham nih? Nah, oleh sebagian ulama dikatakan hadis mursal itu hadis dhaif. Tidak boleh pakai untuk hujjah atau ibadah. Nah, kita jawab. Jumhur ulama hadis Pak, lintas mazhab ulama hadis niki, itu mengatakan bahwa hadis mursal itu memang tidak ada perawi sahabatnya, tetapi bisa maknanya diamalkan. Jumhur ulama loh niki, ya, bisa diamalkan. Karena hadis ini banyak jalur-jalur lain yang menguatkan. Hadis imam ini ada, hadis imam ini ada, jalur sahabat ini ada, dan sebagainya. Nah, kalau hadis dhaif itu ada banyak jalur riwayat yang hampir sama isinya, maknanya, maka itu menjadi syawahid penguat hadis dhaif, naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Lek wis naik pangkat hadis hasan li ghairihi, maka bisa menjadi hujjah atau dalil. Ini jumhur ulama fikih dan jumhur ulama hadis. Makanya kita monggo berpendapat beda, tapi cantumkan ulama yang ditukilnya itu. Jujur kan nggih. Dhaif gak boleh. Ini hadis dhaif gak boleh dipakai. Ya, ngomong iki pendapat sinten ecang lho Pak. Nah, kita bandingkan nanti kan, ini pendapat ulama ini nih, kita bandingkan. Oh, jumhur imam membolehkan. Terus katanya apa? Paham nggih? Imam Sayyuti membolehkan, Asqalani membolehkan, Al-Baghawi membolehkan, napa? Asy-Syarazi membolehkan, Ibnu Mundzir membolehkan, Baihaqi membolehkan, Tirmidzi membolehkan. Ya, niki perhati rahimakumullah. Nah, jumhur ulama kalau ada hadis mursal dikatakan itu tidak bisa menjadi dalil hujjah atau itu dhaif. Maka coba kita katakan, apakah ini pendapat ulama dulu? Tidak. Ya. Coba kita buka Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, saya mencatat dalam kitabnya apa? Wa dhahaba Malikun wa Hanafi wa Hanifata wa Ahmadu wa aktsaru fuqaha wa aktsaru muhaddis ya ila jawazil ihtijaji bil mursal. Apa maksudnya? Dari ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Hambali, Ahmad Hambali, fa'aktsaru fuqaha, dan mayoritas ulama fikih itu mengatakan boleh menjadikan hadis mursal, boleh.
Ora ngopo. Nggih. Abad rolas ulama sudah mencatat ini. Wa dzahaba Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmadu wa aktsarul fuqaha, ya. Jumhur ulama fuqaha ila jawazil ihtijajil bin mursal. Boleh memakai hadis mursal. Niki. Syafi'i boleh dengan syarat. Satu contoh syarat, ya. Satu, walakin fi dzalika syurutun, boleh tapi ana syarate memang Syafi'i. Syarat siji, hadis itu riwayat sahabat, riwayat tabi'in punya background yang sikoh terpercaya. Hadis niki dipakai dalil oleh para ulama salaf. Hadis ini ada riwayat yang lain. Nah, macam-macam syaratnya. Okay. Nah, kalau melihat syarat-syarat hadis tadi, banyak jalur, banyak riwayat, dan banyak terdapat dalam kitab-kitab para ulama salaf. Berarti kalau kita memakai hujahnya Maliki, Hanafi, dan Hambali serta Syafi'i, maka kita boleh melakukannya. Maka ulama Syafi'i menyimpulkan hadis merapatkan anggota tubuh perempuan itu hukumnya jelas. Ya, lek ana wong ngomong merapatkan tubuh perempuan ndak ada dalilnya. Sak karepmu, ngoten mawon, nggih. Karepmu. Sak enakmu. Nggih, pun. Murane rahimakumullah, nggih. Nah, kemudian ngeten, Pak. Anggota sujud orang pinten? Habis. Oh, 7 nggih. Kula baleni aja sampai Bu jidat kening sampai yang tertutup oleh mukena ataupun benang-benang yang terurai atau kena benang-benang dari muka. Nasi ana grendo tadi ya. Grendo rendo. Rendo. Nah. Rendo. Grendel. Nah. Diusahakan terbuka. Yang kedua, dagu sampean jangan dibawa batas. Ini batas aurat wajah, nggih. Pas buka ketok Ibu. Pas batas dagu nggih, Bu. Anake wedok kandhani niki. Aja nang kene. Gak sah. Syafi'i gak sah. Ini aurat. Nggih. Syafi'i itu aurat. Ini loh. Nah. Ini batasnya. Nggih. Yang ketiga, ketika telapak tangan tertutup, ada ikhtilaf ulama. Satu, ada yang mengatakan nggak sah. Yang kedua, mengatakan boleh karena mengikuti gerakan yang melekat di tubuh. Ada yang ditutup, ada yang dibuka, ada yang boleh dibuka dan boleh ditutup. Yang terakhir ini termasuk telapak tangan. Jika tertutup oleh mukena sampean tidak apa-apa dan itu hukumnya sah. Kecuali jidat sampean harus dan wajib dibuka. Paham ya? Tidak sah. Syafi'i. Ya. Ya sudah, masyhur ini kan. Nggih, paham nggih? Nggih, muga-muga manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.